Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaum naltaqi marratan ukhra fi faslina al-awwal syariah ya wa nahnu ma'ana al-an min darsi fiqhin nisa fi kitabi fatawa wa ahkamil mar'ah fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyaril Masriyah. Ya, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan Allah selalu memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita semua selalu Allah ridhoi berada di dalam langkahnya, dan semoga kita semua bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari apa yang telah kita usahakan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syayikhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Allahumma nafa'ana bi'ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa permasalahan, yaitu salah satunya adalah tola'ul al-dhafir wa kashfur ra'si. Tola'ul al-dhafir yaitu ada pertanyaan bahwa ma hukmuddin fi wada'i tola'il al-dhafir wa khasatan athna al-wudu. Ya, bagaimana hukumnya secara agama Islam seorang wanita muslimah menggunakan cat kuku atau kutek, ya biasanya perempuan menyebutnya yang berwarna merah, atau ada yang keorenan, ada juga yang warna hitam yang ditaruh di atas kuku, atau menggunakan henna biasanya di atas kulit atau telapak tangan sebelah sini untuk menjadi perhiasannya. Dan bagaimana ini hukumnya secara agama, ya menggunakan cat kuku atau kutek gitu ya, khususnya ketika dalam keadaan berwudu. Maka pertanyaan ini dijawab oleh Syekh awalan bi khususi tala'il al-dhafir bil munikir wa dihanil basyrah bil krim bin nisbah lil mutawaddi'ah la yanqudu al-wudu. Jadi misalkan seorang wanita ini awalnya tidak menggunakan kutek atau cat kuku, atau tidak menggunakan lotion atau krem gitu ya, atau henna misalkan di dalam ketika dia sebelum berwudu, maka itu tidak membatalkan wudunya. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika berwudu dia tidak menggunakan cat kuku atau henna tersebut gitu ya, yang menempel di kukunya, jadi tidak menghalangi air masuk ke dalam kukunya atau sampai kepada kulitnya, maka tidak membatalkan. Karena salah satu yang membatalkan wudu adalah apa? Yang membatalkan wudu itu salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari salah satu jalan atau ahadus sabilaini bainal qubul wad dubur. Ya, ada juga kalau hilang akal seperti tidur atau orang gila, itu batal wudunya. Kemudian yang membatalkan wudu ada apa lagi? Ada juga yang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya penghalang menurut Habib Syafi'i. Kemudian ada juga menyentuh kemaluan dengan telapak tangan gitu ya. Nah, kemudian tetapi wanita ini jika dia ingin melakukan wudu kembali, maka dia harus menghapus cat kuku atau bekas-bekas yang menempel di kukunya atau di kulitnya yang dia pakai. Karena apa? Karena cat kuku yang digunakan apabila menghalangi sampainya air kepada kulit atau kepada kuku tersebut, maka wudunya tidak sah ya. Jadi ketika misalkan dia sebelum
berwudu dia berwudu kemudian memakai cat kuku. Nah, kemudian ketika dia ingin wudu lagi, cat kukunya harus dihapus karena ditakutkan madatunnya di sini tamna'u wusulul ma ila al-dhufar, karena salah satu syaratnya wudu adalah harus terlepasnya sesuatu yang menghalangi air sampainya kepada kulit ya. Jadi ketika ada sesuatu tamna'u wusulil ma'il basyarah, maka harus dihapus dulu. Dan di sini juga pada dasarnya qolaul adhafir, cat kuku, yang merupakan perhiasan yang tidak diperbolehkan oleh atau untuk perempuan memakainya kecuali untuk suaminya, atau tidak boleh menunjukkannya kecuali untuk suaminya atau salah satu mahramnya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi salah satu syarat wudhu itu juga adalah harus sampainya air kepada kulit. Jadi tidak boleh ada sesuatu atau madatun yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Kalau misalkan sesuatu ini menghalangi sampainya air kepada kulit ketika berwudu, maka harus dihapus terlebih dahulu sebelum berwudu. Bisa difahami ya sampai di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada hal khal'ul isyarab wa kashfur ra'si amama zawji ukhti wa akhi zawji haramun amla. Ini ada pertanyaan bahwa bolehkah seorang wanita muslimah melepas kerudungnya gitu ya, atau membuka bagian kepalanya ini di depan saudara iparnya ya, atau misalkan saudara ipar dari suaminya, atau dari pokoknya saudara kakak ipar atau adik iparnya, boleh atau tidak? Yaitu jawabannya la yajuzu lil mar'ah syar'an an tadhhar mahasinaha wa la syai'an min auratiha illa amama zawjiha wa maharamiha. Jadi seorang wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya ataupun menampakkan auratnya kecuali di depan suaminya dan di depan mahramnya. Walaysa zawju ukhtiha, dan sesungguhnya suami daripada saudarinya itu, atau misalkan adik ipar atau kakak iparnya itu, min dawi rahmiha, walaysa min dawi rahmiha, bukan termasuk kepada mahramnya. Walaysa akhu zawjiha, dan juga saudara iparnya itu juga, saudara laki-laki iparnya juga bukan merupakan dawi rahmiha, fa'huma ajnabiyan bin nisbah laha. Nah, maka iparnya itu merupakan orang asing baginya, jadi tidak boleh menampakkan bagian kepala atau membuka kerudung di depan saudara ipar tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Kemudian hal wada'ul mikyajil basit haram. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah menggunakan bedak meskipun sedikit itu hukumnya haram? Seperti yang dijelaskan kita kemarin. Di sini Syekh memfatwakan amma bi sya'ni wad'il mikyaj al-basit fa naqul innallaha syara'a az-zinah lil mar'ah falaha an tatazayyan kaifa sya'a li zawjiha wa maharimiha min dhabi rahmiha, amma bin musbil ajani fala yajuzu laha syar'an tatazina lahum sawa'un kana al-mikyaj qalilan am katsiran. Ya, pada sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan az-zinah atau perhiasan bagi seorang wanita. Dia bebas untuk melakukan atau menghias dirinya di depan siapa? Di depan suami dan anggota mahramnya. Tetapi jika untuk orang lain, untuk hanya berdandan dan tabarruj saja, maka itu tidak disyariatkan atau diharamkan. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Mungkin untuk pembahasan hari ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala husni ihtimam. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat dan juga diamalkan untuk diri sendiri dan sekitarnya. Nafa'anallahu bi ulumi masyaykhina fid dharaini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatan pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan dan kehilafan dan juga ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kembali di WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.